Saya diminta untuk membawakan satu firman, temanya menang atas maut. Itu kan ayatnya ada di 1 Korintus 15:55. Bisa ditampilkan? 1 Korintus 15:55. Hanya saudara-saudari menyadari nggak bahwa judul perikopnya itu apa bunyinya? Judul perikop itu kan ayat ini, ayat kemenangan, menang atas maut itu kan ada di salah satu perikop ya. Judul perikopnya apa? Kebangkitan tubuh. Nah ini jadi kalau topiknya ini kita harus membicarakan perkara kebangkitan tubuh, karena itulah konteksnya. Ya, nanti kita akan melihatnya mulai dari ayat 35. Karena itu adalah perikopnya dimulai dari ayat 35. Ya. Sedangkan temanya ada di ayat 55. Tapi kita harus membaca dari ayat 35 ya. Saya sampaikan dulu apa yang dimaksud menang melawan maut ya. Yang dimaksud menang melawan maut adalah tubuh kita itu tidak akan lagi mengalami maut. Kalau sekarang tubuh kita ini pasti mengalami maut. Pasti. Anggaplah ada saudara-saudari di sini selalu mengalami mukjizat kesembuhan. Ya. Berkali-kali mengalami mukjizat kesembuhan. Tetapi walaupun kita sering mengalami mukjizat kesembuhan, tubuh ini tetap akan kalah melawan maut. Ya. Karena konteksnya ini adalah ya, coba ayat 55 tampilkan. Ayat 55 berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu atau kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Maksudnya tuh ini ketika kita sudah mengenakan tubuh yang baru bisa ngomong seperti ini. Ya, ini kabar gembira bagi yang sakit-sakitan. Ya, mau didoain bagaimanapun, kadang-kadang ya namanya tubuh udah, Paulus berkata apa? Tubuh semakin merosot. Manusia batiniah tapi diperbarui. Jadi memang Paulus udah ngomong, firman Tuhan udah ngomong, tubuh tuh makin merosot. Mau mengalami mujizat bagaimanapun, tetap akhirnya kalah melawan maut. Tetapi haleluya, kalau prosedurnya kita lewati dengan tepat, maka ketika Tuhan datang, tubuh kita diganti dengan yang baru. Nah, sebetulnya prosesnya itu adalah pertama, ya, manusia itu terdiri dari apa? Roh itu di tengah, jiwa itu di sekelilingnya, tubuh paling luar. Jadi kayak ada semacam 3 lingkaran. Lingkaran kecil di tengah itu roh, jiwa itu lingkaran yang kedua di sekelilingnya, tubuh itu di bagian paling luar yang kelihatan. Yohanes 3 ayat 6, apa yang dilahirkan dari roh Allah,
R-nya huruf besar adalah roh kita, yaitu R-nya huruf kecil. Yohanes 3 ayat 6. Jadi pertama-tama, bagaimana caranya tubuh kita bisa diganti? Pertama, roh dilahirkan oleh roh. Yang dilahirkan dari roh huruf besar ya adalah roh huruf kecil, betul? Itu adalah roh kita. Ini awalnya prosedur itu. Jadi kalau ada orang-orang yang ingin mengalami tubuh yang baru nanti seperti tubuh yang Tuhan kenakan, pertama-tama dia harus dilahirkan dulu rohnya. Lalu di dalam 1 Petrus itu ada ayat yang mengatakan keselamatan jiwa. 1 Petrus 1 ayat 9. Tadi keselamatan roh. Ya, yang dilahirkan dari roh adalah rohmu. Itu keselamatan roh sudah terjadi sekali selama-lamanya. Ya. Tetapi 1 Petrus 1 ayat 9 mengatakan kamu ini siapa? Kamu ini itu adalah orang-orang yang bersukacita dalam segala penderitaan, situasinya buruk. Ya, kalau kita baca konteksnya ini, situasinya buruk. Wah, betul-betul tidak ada sebetulnya hal-hal baik, tetapi mereka tetap bersukacita. Yang bersukacita itu tubuh atau jiwa? Jiwa. Itulah sebabnya kepada mereka Paulus berkata, kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Nah, kalau Anda di sini masih hidupnya tiap hari khawatir, khawatir kan ada di pikiran ya, takut, cemas, menghadapi masalah tuh gentar, nangis, cari manusia, nggak bisa percaya kepada Tuhan karena Tuhan nggak kelihatan, yang kelihatannya orang. Ya, terus benci orang, nggak bisa mengampuni. Itu artinya jiwamu belum diselamatkan. Ingat, kalau diselamatkan dari api neraka, kita sudah selamat. Tetapi di sini coba baca, kamu telah mencapai. Kalau kata mencapai itu artinya ada proses. Ada yang belum mencapai dan ada yang sudah mencapai. Nah, kalau di sini kata kamu di sini seperti yang tadi saya bilang, mereka tuh orang-orang yang gak khawatir, sukacita, selalu ucapan syukur. Ya, penyakit tetap ada, masalah tetap ada, perekonomian juga tetap mungkin naik turun. Karena kita sedang ada di bumi yang masih ada iblisnya, masih ada satannya, sehingga masalah itu pasti selalu ada. Tetapi orang-orang seperti ini tetap bersukacita. Dia tidak mengenal yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Artinya dia sudah mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwa. Jadi pertama tadi Yohanes 3 ayat 6, keselamatan roh. Syaratnya adalah dilahirkan. Itu adalah ketika kita percaya. Sekali percaya, roh langsung selamat, beres, lahir kembali. Ya, makanya roh memang penurut, tetapi daging lemah. Karena roh memang sudah beres. Nah, setelah keselamatan roh, nah ini kita sekarang sedang diproses keselamatan jiwa. Akhirnya, kalau jiwa kita sudah selamat, jiwa kita udah sama seperti Kristus, baru dikasih pakaian baru tuh pantes gitu ya. Coba kalau sekarang orang yang hidup di jalanan tuh gelandangan, makan dari tong sampah, terus kita tiba-tiba mandiin, kasih baju yang bagus, pantes nggak? Cocok nggak? Percuma baju bagus itu nanti kotor lagi karena memang dia hidupnya di jalanan. Itulah sebabnya jiwanya harus disembuhkan dulu, baru dikasih tubuh yang baru. Itulah kita harus mengalami keselamatan jiwa dulu, baru tema kita apa?
Menang atas maut itu bisa kita katakan, bisa kita proklamirkan. Haleluya, aku sudah menang atas maut. Nah, Rasul Paulus ketika dalam penjara yang sedemikian buruk sekali. Hamba-hamba Tuhan di China sana, banyak ceritanya, biografinya. Penjara komunis yang begitu buruk sekali. Tetapi mereka tetap bersukacita di dalam penjara. Walaupun tubuh mereka masih yang lama, tapi mereka sudah bisa berkata, "Hai maut, di mana sengat?" Amin. Ketika Tuhan datang, langsung tubuhnya diganti dengan yang baru. Jadi konteksnya itu. Saudara-saudari, kita harus mempelajari bagaimana proses keselamatan jiwa itu. Nah, ini nggak sederhana, kita harus sering dan mengeluarkan banyak waktu untuk mempelajari perkara ini. Keselamatan jiwa. Kita harus mencapai. Artinya tuh kita ada perjalanan untuk mencapai ke sana. Mungkin nanti ada yang bertanya, kan kita sudah percaya? Iya. Saya sudah diselamatkan. Betul, diselamatkan dari api neraka. Jadi kita tuh sudah nggak akan lagi dihukum. Tetapi sama seperti orang yang tadi saya ilustrasikan hidup di jalanan, ya kita bawa masuk ke rumah kita, selamat kan? Selamat dari jalanan, dari bahaya, dari segala serangan di luar, sudah ada di rumah. Tetapi kan masih harus direhabilitasi jiwanya. Nah, kita ini kan sama, setelah dilahirkan itu kan baru rohnya. Roh penurut, tetapi daging lemah. Masih harus direhabilitasi jiwanya dulu. Nah, proses inilah yang harus kita pelajari. Ini yang paling penting untuk kita pelajari. Kalau Anda berniat untuk belajar Alkitab, jangan dulu belajar yang lain. Belajarlah ini. Pelajari Alkitab tentang bagaimana keselamatan jiwa. Nggak usah dulu pelajari teologi yang tinggi-tinggi dalam-dalam. Percuma. Pengetahuan teologi yang tinggi-tinggi dan dalam tidak merubah jiwamu. Sekolah Alkitab, ya, saya ngomong kayak gini karena saya juga salah satu orang yang benar-benar, walaupun tidak formal, saya mempelajari banyak doktrin, banyak perkara-perkara teologi. Tetapi begitu pulang ke rumah, marah lagi, ya, bertengkar lagi, egonya tetap tinggi. Kalau punya kebiasaan buruk, nggak bisa berubah, pengetahuannya tambah banyak, kepalanya makin gede, tetapi jiwanya masih rusak, masih gemar harta benda, masih suka barang mewah, masih pengen hidup mewah. Itu sebetulnya penyakit jiwa. Karena jiwanya Kristus nggak seperti itu. Jiwanya Kristus itu adalah, ya, benar-benar damai sejahtera, sentosa dalam segala situasi yang sederhana. Amin. Mana ada sih 12 murid Tuhan yang kaya secara materi? Mana ada semuanya mati martir? Tapi aneh sekarang ini banyak orang mengaku hamba Tuhan, tetapi kegemarannya barang-barang mewah, duniawi, kedagingan, dan sebagainya. Maaf, ini jujur kita harus bicara. Jadi poinnya apa? Pertama, roh kita sudah diselamatkan. Roh memang penurut, tetapi daging kita masih lemah. Karena di dalam daging ini ada jiwa yang masih belum dipulihkan, jiwa yang masih belum diselamatkan. Akhirnya setelah keselamatan jiwa ini rampung, kita siap-siap tinggal tunggu Tuhan datang. Kalaupun Tuhan belum datang, kita keburu meninggal dunia, ya udah tenang aja, begitu Tuhan datang kembali, kita dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Ya.
Nah, kalau Anda ingin mempelajari Alkitab, pelajarilah poin ini, karena itu berkaitan dengan nasib kita ketika Tuhan datang kembali. Nanti ada yang bertanya mungkin, kalau Tuhan datang kembali, lalu jiwa saya masih bodoh, belum bijaksana, seperti 5 gadis bodoh. Ada 5 gadis bijaksana. Yang bodoh dan bijaksana ini kan perkara jiwa. Jiwanya belum bijaksana, maka nasib kita akan seperti 5 gadis bodoh. Bagaimana nasib 5 gadis bodoh? Ya, kita harus pelajari ini, nanti konteksnya beda lagi. Pertemuan berikutnya kalau ada kesempatan kita sampaikan. Tetapi yang jelas 5 gadis bodoh ini tidak kehilangan keselamatannya, ya. Karena keselamatan itu adalah memperoleh hidup kekal. Kalau kekal artinya bisa hilang nggak? Nah, cuman dia 1 Korintus 3 ayat 15, dia sendiri akan diselamatkan tetapi seperti melewati api. 1 Korintus 3:15. Ya. Masih bodoh, tetapi dia sendiri akan diselamatkan, hanya dia akan menderita. 5 gadis bodoh itu menderita. Menderitanya menderita kerugian, bukan menderita siksaan api kekal. Bukan, ya. Lalu tetapi ia sendiri akan diselamatkan, ya. Hanya saja dari dalam api. Dan kalau kita nanti pelajari kitab Ibrani, di sana dikatakan Allah adalah api yang menghanguskan. Jadi apinya ini adalah apinya Allah, bukan api neraka. Ya. Nah, ini jadi nyimpang dulu sedikit nasib 5 gadis bodoh tadi. Nah, kita janganlah menjadi seperti itu. Kita harus menjadi apa? 5 gadis bijaksana. Ketika Tuhan datang, ikut pesta. Tapi 5 gadis bodoh ditinggal di luar. Banyak hal yang harus kita pelajari. Alkitab itu jangan merasa sudah mengerti. Dan kalau kita ingin mempelajari Alkitab, pelajari perkara keselamatan jiwa, itu paling penting. Itu berkaitan dengan nasib kita ketika Tuhan datang kembali, atau ketika kita dibangkitkan dari kubur, menghadap tahta pengadilan Kristus. Tuhan datang kembali, apakah kita menderita kerugian atau tidak? Ya. Nah, untuk perkara menang dari maut, garis besarnya sudah paham, ya. Menang dari maut itu artinya roh diselamatkan, dilahirkan kembali, lalu jiwa berangsur-angsur dipulihkan, sampai akhirnya jiwa kita itu seperti para rasul yang berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran itu adalah bagian dari jiwa. Perasaan Kristus biarlah ada di dalam dirimu, kata Paulus. Itu jiwa. Jadi jiwa kita itu sudah dikristuskan. Nah, setelah itu barulah, hai maut, di mana sengat? Menang melawan maut, walaupun tubuh masih yang lama, nggak masalah. Nggak masalah, karena mungkin Tuhan belum mau ambil dulu kita. Tuhan masih mau kita tinggal di bumi untuk menolong yang lain, membantu yang lain, bisa jadi, ya. Padahal sebetulnya dia sudah siap untuk menerima tubuh yang baru, tetapi saatnya nanti kan barengan itu. Pas Tuhan datang, barulah yang udah matang-matang itu tubuhnya diganti. Inilah perkara apa? Menang atas maut. Tetapi walaupun kita belum 100%, saudara-saudari, jangan kecil hati, jangan sedih. Kita setiap hari pasti, ya, kita pernah mengalami menang atas maut, ya.
Pernah nggak mengalami misalnya ditipu orang, sakit, musibah? Ya pertamanya kita ngeri, takut, tapi setelahnya ada sukacita dari Tuhan. Pernah kan? Nah itu pencicipan. Itu pencicipan menang melawan maut. Dan kita harus berdoa supaya pencicipan ini terus kita alami. Pengalamannya tambah lama tambah sering. Akhirnya jiwa kita terus dipulihkan sampai tidak ada satu lagi masalah peristiwa apapun yang mengganggu kita. Tidak ada lagi sejahat-jahatnya orang yang dapat kita benci. Tidak ada. Yang ada hanya kasih Kristus. Ya. Nah, ini saya di sini baru menyampaikan apa hasilnya. Kalau prosesnya, bagaimana kita mesti belajar melewati prosesnya, itu belum saya sampaikan. Masih perlu ya sekali lagi mempelajari Alkitab. Kalau nanti ada waktu kita bisa adakan lagi ya di Jalan Sadang, saudara ya, untuk kita mempelajari perkara ini ya. Nah sekarang saya mau beralih ke satu topik yang lain. Saya anggap topik yang barusan sudah beres ya. Saya mau beralih kepada topik mengenai topik ini tuh gizinya kurang sih sebetulnya. Hanya pengetahuan saja. Kalau yang gizinya kuat, dalam vitaminnya bagus tuh yang tadi yang sudah saya sampaikan. Nah sekarang saya mau masuk ke yaitu soal tubuh yang sekarang ini. Nanti ketika Tuhan datang, nasibnya gimana? Sebab ada yang berpikir kalau dikremasi ya, nanti Tuhan datang, Tuhan cari-cari mana tubuhnya. Jadi nggak bisa dapat tubuh lagi gitu. Nah ini kan hanya pengetahuan. Ini kan sebetulnya Paulus itu sedang mengajar orang-orang yang bicara bahwa nggak ada kebangkitan. Jadi kalau nanti kalian dikubur ya sudah, kalian jadi tanah, sudah hilang selamanya. Nah Paulus menasehati orang-orang sedemikian. Dikatakan apa? Tetapi mungkin ada orang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan, dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali, gitu kan? Ini orang yang bertanya ini seolah-olah ingin menguji, gitu. Emangnya ini tubuhnya udah hancur kok. Bagaimana nanti dibangkitkan? Pakai tubuh apa? Gitu kan? Lalu ayat 36-nya apa? Baca sama-sama. Hai orang bodoh. Jadi benih ditabur. Benihnya mati nggak? Mati. Tapi setelah benihnya mati dia muncul tumbuh yang hidup. Nah, ini tuh sebetulnya Paulus lagi mau membicarakan tubuh yang baru nanti itu kayak yang muncul dari tanah itu ketika benihnya ditaburkan. Nah, kita mau periksa ini benihnya itu apa? Apa yang ditanamkan itu sehingga tubuh yang baru itu muncul keluar? Apa? Jadi tubuh yang baru itu bukan nanti dari langit kayak baju gitu turun dipakein plek ke kita, bukan. Itu munculnya dari dalam, sama seperti kupu-kupu. Kupu-kupu tubuhnya jatuh dari langit atau muncul dari dalam ulat. Ketika di dalam ulatnya masih berupa ulat, di dalamnya tuh sudah ada unsur-unsur tubuh itu, hanya belum mengembang. Ya. Nah, kalau jiwamu belum mati terhadap dunia, ya, misalnya masih sering tersinggung,
artinya masih hidup. Kita dirugikan orang, marah benci, masih hidup. Kita diledek, dihina, marah, masih hidup. Coba kalau mayat, coba Anda tendang, ludahin, marahin. Itu yang dimaksud jiwamu harus mati. Jiwamu harus mati. Ya. Sebetulnya yang dimaksud jiwamu harus mati itu egonya harus mati. Ya, egonya harus mati. Nah, itulah yang dimaksud ditaburkan. Ditaburkan tuh sampai mati. Baru muncul. Nah, saya akan buktikan betul nggak itu yang ditaburkan itu jiwa. Kan yang dikubur itu tubuh. Kita lihat ya. Ayat 37. Saudara-saudari. Ini kuncinya. Ya, ayat 37 apa? Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit. Saudara-saudari, tubuh kita ini seperti tubuh tanaman. Kalau kita masuk ke tanah, tubuh ini akan kembali menjadi tanah. Yang akan tumbuh itu adalah bijinya. Nah, bijinya itu apa? Jiwa. Nah, dari ayat 37 ini kita bisa melihat bahwa tubuh kita itu seperti tubuh tanaman. Ya. Dikatakan ayat 37, yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman. Jadi walaupun tubuh ini dibakar, tubuh ini dimasukkan ke tanah, tetap tubuh ini sih bukan biji. Betul nggak? Seperti itu. Nah, bijinya itu adalah jiwa. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa tahu bahwa tubuh kita sih ya sudah, begitu meninggal ya udah, dia akan menjadi tanah kembali. Nah, jiwanya inilah yang nanti akan mengeluarkan tubuh yang baru, sama seperti ulat itu mengeluarkan tubuh kupu-kupu. Gitu. Jadi ayat kuncinya yang tadi ya, jangan lupa kalau mau bicara kremasi itu 1 Korintus 15 ayat 37. Itu ayat kuncinya. Yaitu yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman. Itu aja yang akan tumbuh. Jadi tubuh tanaman, kalau kita tanam, bisa nggak mengeluarkan pohon? Tidak kan? Demikian pula tubuh kita, itu udah ditanam ya sudah akan jadi tanah. Tetapi benihnya lah, bijinya lah yang akan tumbuh menjadi tubuh tanaman yang baru. Begitu. Ya, ini sekali lagi saudara-saudari, mengenai yang tadi tubuh jiwani dan sebagainya itu ya, sebetulnya menekankan jiwa itu. Jiwa itulah benihnya. Makanya pentingnya keselamatan jiwa. Sampai jiwa kita matang, lalu mati, tidak lagi merasakan dunia. Kita hidup masih di dunia, tetapi kita sudah mati rasa terhadap dunia. Kita hidup masih di tengah manusia-manusia yang banyak, orang-orang duniawi, kesenangan dunia, tetapi jiwa kita sudah mati rasa, tidak lagi bergairah terhadap hal-hal duniawi. Nah, saat itu artinya kita tuh benih tuh udah siap menumbuhkan tubuh yang
baru. Kalau tubuh tanaman itu bukan benih menurut ayat 37 tadi, ya. Saya rasa 2 poin ini, pertama keselamatan jiwa itu yang paling penting, itu yang paling harus kita kejar. Kalau yang terakhir itu hanya suplemen saja, supaya kita nggak ragu-ragu, kita nggak terlalu mementingkan tata cara penguburan, bagaimana aturannya. Yang penting layak saja lah ya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mempelajari tentang menang atas maut. Oh, hari ini kami masih mengenakan tubuh yang masih kalah oleh maut. Tetapi kami bersyukur Tuhan Yesus, roh kami telah menang atas maut. Roh kami telah dilahirkan kembali, memiliki kuasa kebangkitan. Dan hari ini kami sedang mengalami satu proses keselamatan jiwa. Biarlah proses ini Tuhan boleh kami lalui sampai jiwa kami menjadi benih yang mati, jatuh ke dalam tanah dan mati seperti Tuhan, sehingga jiwa kami yang telah mati akan mengeluarkan tubuh yang baru, yang kelak akan kami gunakan ya Tuhan di dalam kerajaan-Mu. Biarlah Engkau menolong kami mempelajari dalam kehidupan kami sehari-hari, bukan hanya mempelajari secara doktrinal, tetapi mempelajari secara pengalaman hidup sehari-hari. Bagaimana kami menempuh kehidupan yang mati terhadap dunia, tetapi hidup terhadap Allah. Tuhan Yesus, sehingga suatu saat jiwa kami itu seperti benih yang ditaburkan ke dalam tanah. Bukan tubuh kami benih itu, tetapi jiwa kami yang telah melalui proses akan menjadi benih yang membuat kami menjadi makhluk-makhluk rohani dengan tubuh rohani. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.